Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita berjumpa lagi dengan acara kita menerima hari ini. Kita sebentar akan belajar firman Tuhan yang akan menuntun kita ke jalan yang benar sehingga hidup kita berdasarkan kebenaran firman Tuhan, ya. Dan hidup kita boleh sesuai dengan kehendak Tuhan, boleh menyenangkan hati Tuhan. Kita buka terlebih dahulu acara menerima hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan, kami boleh berjumpa kembali dengan acara menerima hari ini. Biar kebenaran firman Tuhan yang sebentar hamba-Mu akan sampaikan boleh sungguh-sungguh akan membawa jemaat ke dalam kehidupan yang lebih baik, makin berkenan di hadapan Tuhan dan makin diperkenan oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita sudah membahas tentang pandangan hidup yang salah, yaitu yang pertama, hidup adalah kesenangan. Yang kedua, hidup adalah popularitas. Yang ketiga, hidup adalah harta kekayaan. Yang keempat, hidup adalah kekuasaan. Ini pandangan hidup yang salah yang seharusnya tidak boleh kita miliki, karena hidup kita bukan mengejar kesenangan, bukan mengejar popularitas, bukan mengejar harta kekayaan, dan bukan mengejar kekuasaan. Nah, sekarang saya akan membahas tentang pandangan hidup yang benar, ya. Pandangan hidup yang benar adalah hidup adalah Kristus. Ini adalah pandangan hidup yang benar. Rasul Paulus punya prinsip pandangan hidup yang benar. Dia mengatakan bahwa hidup adalah Kristus. Makanya dalam Filipi 1 ayat 21 sampai 23 kita bisa melihat pandangan hidup dari Rasul Paulus yang diperkenan oleh Tuhan. Mari kita baca bersama-sama Filipi 1 ayat 21 sampai 23. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ayat 22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Dari mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Ayat 23. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Nah, saudara perhatikan pandangan hidup Rasul Paulus di sini dengan jelas bahwa hidup adalah Kristus. Jadi bukan hidup adalah kesenangan, bukan hidup adalah popularitas, bukan hidup adalah harta kekayaan, bukan hidup adalah kekuasaan, tetapi hidup adalah Kristus. Bahkan dikatakan kalau aku harus hidup, berarti aku harus bekerja memberi buah. Jadi ada buah-buah yang dipersembahkan oleh Tuhan selama dia hidup, dan hidupnya tidak ingin sia-sia. Nah, bagaimana kita bisa hidup berprinsip hidup adalah Kristus? Ya, dengan jelas di sini dikatakan hidup adalah Kristus apabila kita hidup bisa memberi buah bagi Kristus. Yang terpenting adalah buah jiwa-jiwa yang bisa kita injili, bisa kita selamatkan ketika kita mengabarkan Injil. Itu bisa merupakan persembahan yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Jadi hidup memberi buah. Kalau kita ingin hidup adalah Kristus, berarti kita harus hidup memberi buah bagi Kristus. Kemudian saudara, bagaimana kita bisa punya pandangan hidup adalah Kristus? Yang kedua, dalam Roma 12 ayat yang pertama dikatakan demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Hidup adalah Kristus. Yang kedua, apabila kita mempersembahkan tubuh kita atau hidup kita untuk Kristus, itu adalah kita memiliki pandangan hidup adalah Kristus. Kalau seluruh tubuh kita, seluruh hidup kita persembahkan kepada Kristus. Hidup adalah Kristus. Yang ketiga, bagaimana caranya? Ibrani 12 ayat yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia, bagi Yesus,
yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Jadi hidup adalah Kristus apabila fokus hidup kita adalah Yesus Kristus. Jadi kalau kita ingin punya pandangan hidup adalah Kristus, mari kita memfokuskan hidup kita hanya kepada Yesus, bukan kepada yang lain. Kemudian yang keempat, saudara, bagaimana hidup itu adalah Kristus, caranya seperti apa? Dalam Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi jelas di sini hidup adalah Kristus bila prioritas hidup kita adalah kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi pandangan hidup yang benar seperti yang dianut oleh Rasul Paulus, bahwa hidup adalah Kristus, dapat dicapai ketika yang pertama kita memberi buah kepada Kristus dalam hidup kita. Paling tidak yang terpenting buah jiwa-jiwa itu dapat kita persembahkan kepada Kristus. Kemudian yang kedua, hidup adalah Kristus apabila kita mempersembahkan tubuh kita atau hidup kita untuk Kristus. Yang ketiga, hidup adalah Kristus apabila fokus hidup kita itu adalah Yesus Kristus. Dan yang keempat, hidup adalah Kristus apabila prioritas hidup kita adalah kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi saudara sekalian, mari kita punya pandangan hidup yang benar. Pandangan hidup kita seperti Rasul Paulus, hidup adalah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hamba-Mu sudah menyampaikan tentang pandangan hidup yang benar, supaya kami tidak memiliki pandangan hidup yang salah. Tuhan, kami tahu ketika kami memiliki pandangan hidup kami yang salah, maka hidup kami tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Biar hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan, seturut dan kehendak-Mu Tuhan, dan memiliki pandangan hidup yang benar. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.